dengan kriterianya kita cegah ABCD dan sesuai dengan apa itu ya, karena kerja operasionalnya. Baik, terima kasih. Izin Pak. Bu Mirna. Baik Bapak Bu Ibu. Mirna. Bu Mirna. Di sini ada sampel contoh modul ajar bahasa Inggris kelas 7. Pada dasarnya semuanya sama Bu, cuma modelnya yang kata-katanya yang berubah, tetapi prinsip dasarnya itu sama di dalam. Yang pertama sampul, K13 juga ada sampulnya, begitu juga kurikulum Merdeka. Kemudian dalam K13 biasanya campur di tapi kalau Kumar dipisahkan nih Informasi umum ya. informasi umumnya. Jadi ditulis ada fasenya sama semua, materi, instansi, penyusun ada semua sama didetek dengan kurikulum Merdeka. Dengan K13. Di sini ada kompetensi awal. Berikutnya setelah informasi umum, indikator berikutnya adalah kompetensi awal. Ada 3 peserta didik mampu, ini yang kita ingin yang ada pada siswa ya. Ini yang ada pada siswa yang kompetensi awalnya. Yang berikutnya profil pelajar Pancasila, itu yang kita harapkan ada pada anak-anak kita masing-masing. Sesuai rata-rata ini semua di kata-katanya Bapak Ibu bisa ditambah 5. Tapi untuk pembelajaran materi yang saya angkat pada waktu itu cuma 4. Ada kemudian sarana dan prasarana. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu ininya dulu yang dijelaskan semua, ditulis semua pada awalnya sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran. Ada fasilitas, laptop, target peserta didik ada berapa? 32. Model dan metode pembelajaran seperti apa? Observasi, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi. Nah, masuk ke kompetensi inti. Pada akhir fase D, peserta didik mengkomunikasikan identitas dan seterusnya. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Nah, disinilah kita bisa lihat belum di tujuan pembelajaran. Nanti di tujuan pembelajaran yang seperti apa tadi yang dikatakan oleh pemateri, di manakah letak ABCD-nya. Jadi terkadang kita menuliskan tujuan pembelajaran pada modul ajar kita atau RPP kita, ada beberapa kata yang tidak masuk di dalamnya. Tapi itu tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Diambil contoh Bapak Ibu, yang tujuan pembelajaran di sini ada 3, saya bacakan yang pertama. Peserta didik mampu membuat kalimat identitas perkenalan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Inggris dengan baik. Nah, di sini ada nih ABCD yang dimana A-nya audiensnya itu peserta didik. Ada peserta didik mampu membuat kalimat identitas, behavior, perkenalan diri sendiri dan orang lain, kondisinya, degree-nya dengan baik. Jadi kata-kata ABCD itu sebenarnya ada, cuma biasa yang tidak terdapat di dalam ini yang paling terakhir ini, kata terakhir biasa tidak ditulis dengan baik, tepat, dengan akurat, iya, dengan baik, dengan benar. Jadi hilang cuma sampai ABC saja, tidak sampai ABCD. Padahal lebih baiknya kita, karena tujuan pembelajaran kita ingin mengharapkan peserta didik kita bisa membuat kalimat dengan baik, dengan benar seumpamanya. Percuma membuat kalimat kalau tidak baik, tidak benar, berarti cuma sampai C. Jadi tidak masalah untuk anak-anak karena tidak disuruh kita buat dengan baik, dengan benar. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Lanjut setelah tujuan pembelajaran ada 2, tadi Pak dalam Kombel kemarin
ini kan tidak dicantumkan indikator, tapi ada juga katanya boleh dicantumkan indikator dari tujuan pembelajaran, boleh tidak. Jadi pada waktu itu karena saya disuruh mencantumkan, jadi saya taruh Pak, saya tambah saja. Boleh juga tidak. Elemen capaian bagian D dilampirkan, pemahaman bermakna dilampirkan, bolak-balik di semua kata-katanya, itu kembali, tapi harus ditaruh pertanyaan pemantik. Inilah yang sebelum memulai pembelajaran, kebetulan saya perkenalan diri, jadi saya menampilkan gambar orang berkenalan dulu, kemudian diberikan kepada siswa gambar apa itu kita lihat di atas. What is the picture? Oh, orang bersalaman Pak. Oh, orang sedang ketawa-ketawa. Jadi banyak pendapat bisa muncul. Jadi itu diterima semua. Nanti kemudian dijelaskan bahwa gambar apa seperti apa itu, kemudian barulah kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, tahapannya tadi sudah disampaikan pemateri, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Semua sama. Jadi ini modul ajar sebenarnya alat bantu kita. Itu harus mencantumkan model pembelajaran yang diferensiasi, model pembelajaran yang diajarkan. Maksudnya model langkah-langkahnya, model apa yang diajarkan pada siswa. Problem learning. Ya, problem learning karena sudah ada tadi di atas di lampiran itu, atau huruf keberapa tadi itu di kegiatan intinya baru dijabarkan langkah-langkahnya. Jadi di sini menggunakan proyektor, jadi saya lampirkan video-video apa segala macam. Nah ini tadi yang dimaksud oleh pemateri kita, penggunaan TPACK teknologi. Jadi kalau menggunakan proyektor, menggunakan media, mengambil sumber belajar dari internet, baik itu YouTube atau Google, masuk mesin TPACK itu. Bisa juga bukan berupa itu, tapi ada media yang dibawa ke dalam kelas seperti balok, media ajar selain buku, baik itu dalam bentuk poster seumpamanya, atau spanduk atau apa, pokoknya selain buku masuk juga, itu termasuk TPACK yang sederhana, belum modern, tapi kalau seni kan alatnya selain keyboard, mungkin alat tradisionalnya ada suling, gendang. Kalau modern nih bisa dibunyikan semua dalam bentuk keyboardnya. Nah, masuk semua mix TPACK. Jadi di sini terjabarkan semua, ada 3 fase dalam kegiatan inti. Dalam kegiatan inti nanti di situ maka akan dilihatlah proses diferensiasinya, yang mana termasuk anak visual, auditori, kinestetik, yang dimana visual itu ada yang suka melihat kalau gambar saja, ada auditori cuma senang kalau gurunya ceramah saja, ada yang suka tidak apa-apa dikasihkan ceramah, tapi kalau ada yang suka lihat gambar, itu lagi diambil. Ada juga bergerak, seumpamanya games diberikan anak-anak, ya seperti itu kurikulum merdeka. Pokoknya kita memberikan pengajaran berbasis kebutuhan murid, selalu dipenuhi kebutuhannya murid. Jadi bagaimana caranya memenuhi kebutuhan murid? Nah, maka dari itu tadi tes diagnostik awal lah yang sangat menentukan. Nanti tes-tes yang berikutnya, tes formatif maupun tes sumatif, itu nanti menyusul untuk memetakan sampai mana kemampuan anak-anak kita dalam memahami materi. Yang penting tujuan pembelajaran pada hari itu tercapai. Nah, walaupun bagaimana si anak ini diberikan soal mudah, ada yang soal sedang, tetapi tujuan kita tadi anak-anak mampu memperkenalkan diri dengan baik, walaupun dia cuma bilang my name is Lala, sudah nih, itu kita tahu, tidak ada sebut nih hobinya, tapi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Dia sudah bisa memperkenalkan dirinya dalam bentuk bahasa Inggris, walaupun cukup dengan 1 kalimat. Begitu juga dengan mata pelajaran lain.
Tetapi yang masih saya ambigu di sini, Pak, bagaimana nanti pemberian nilainya? Ya nanti itu di ya Pak, karena saya rasa bagaimana caranya kita memberikan nilai kepada anak yang kurang, anak yang sedang, walaupun tujuan pembelajarannya, dan anak yang pintar. Apakah penilaian kita ini kita berikan sama-sama 9 umpamanya ketika tujuan pembelajaran itu tercapai? Iya, itu nanti Pak, mohon dibantu karena masih ini. Jadi setelah itu ada refleksi yang perlu dilampirkan pada modul ajar kita. Refleksinya sederhana sekali. Kita berikan pertanyaan kepada anak, cuma memberikan 2 pertanyaan itu sudah refleksi. Bagaimana kegiatan pembelajaran memperkenalkan diri, apakah menyenangkan, apakah kegiatan menyanyikan lagu tadi pada saat kita belajar menyenangkan atau tidak. Sisa dia centang ya atau tidak. Jadi cuma jadi penilaian kita. Bilang oh tidak nasuka tadi anak-anak, jangan menilai kali ke bawah. Oh nasuka, oh cari lagi referensi yang lain untuk pembelajaran selanjutnya yang ada lagu-lagunya. Yang untuk refleksi guru ada juga. Dalam pemateri tadi, di mana saya kendala? Apakah saya kekurangan waktu? Apakah saya kekurangan bahan? Bagaimana, di mana saya sulit tadi? Isi anak ini terlalu banyak bertanyanya sampai-sampai materi itu tidak sampai karena selalu bertanya ini. Nah itu refleksi cerminan kita bilang, oh tidak begini maka nanti saya harus ubah caraku. Jadi memang harus ada refleksi supaya kita bisa mengetahui sampai mana